مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرب والجود وعلى آله وصحبه يا بر يا ودود. الحمد لله نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكر والتذكر والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. رضي الله عنكم وإلى أن قال باب صلاة المسافر. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan ini perkumpulan adalah perkumpulan yang terbaik. Allah kumpulkan kembali nanti di hari kiamat. Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad yang senantiasa mengajarkan kita, yang terus membimbing kita melalui sunnahnya, akhlaknya, adabnya dan syariatnya, agar kita menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang kelak nanti mendapatkan keberkahan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bab salatul musafir. Salatul musafir. Kalimat salat ini adalah ibadah kita kepada Allah. Taqarrubnya seorang hamba kepada Allah adalah di waktu salat. Orang pengen berdekatan diri kepada Allah kapan? Di waktu salat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Di waktu kita meletakkan sujud, meletakkan jidat kita di tanah, di lantai, di sajadah, kita bayangkan bahwa doa kita yang kita letakkan di bumi itu akan didengar oleh Allah yang ada di langit. Doa kita naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruh kita pun ketika sholat itu akan diizinkan oleh Allah untuk naik sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dulu Nabi ketika berhadapan di hadapan Allah suruh angkat, irfa ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Nabi Muhammad memberikan penghormatan kepada Allah, memuliakan dan mengagungkan Allah. Allah suruh kepada Nabi Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu ya Rasul. Wahai kekasihku, apa yang kau pinta akan aku berikan. Jadi munajat salat itu adalah amaliyah yang dulu pernah dilakukan sama Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini bukan sembarangan. Rugi orang yang salatnya sampai saat ini masih bercanda aja dalam hati. Rugi orang yang saat ini salatnya masih ingat dunia, ingat perempuan, ingat kerjaan, ingat bisnis, ingat usaha, ingat perkara yang fana, yang gak abadi. Maka sampai kapan kita larut, kita tenggelam di dunia, kita haus di dunia,
Bahkan kadang manusia disibukkan dengan dunia. Dhuhur lewat, asar lewat, maghrib, capek, isya lelah. Udah nggak ada waktu buat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling rugi. Allah ciptakan buat sujud kepada Allah, tapi dia nggak pernah sujud. Lebih parah daripada iblis. Lebih parah dari iblis. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan, ya. Ketika Allah ciptakan manusia, seluruh manusia, seluruh roh yang sebelum kita diciptakan di muka bumi ini, roh yang sudah diciptakan oleh Allah satu persatu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Bala, engkau benar, engkau adalah Tuhan kami." Semua roh tunduk. Semua roh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali iblis. Maka kita umat, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ada waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, diberikan kesempatan, dikasih jeda oleh Allah, istirahat sebentar zuhur, istirahat sebentar asar, istirahat sebentar maghrib. Geber terus dunia, kejar. Dunia kan kayak bayangan kita. Dia kemana, kita bakal ngikut. Sehingga sholat ini adalah sholat ibadah yang ngajarin kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah. Makanya ada sebagian ulama tuh ngarang kitab tipis tapi maknanya besar. Maknanya bermanfaat dunia wal akhirat, tipis, namanya kitab Sholatul Muqarrabin. Sholatnya orang-orang yang ingin dekat kepada Allah, atau sholatnya ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah seperti apa, dijelaskan di dalam kitab itu. Karena sholat ini tujuannya adalah kita pengen dekat kepada Allah. Sebagaimana sedekat apakah diri kita kepada Allah? Kalau kita sudah kenal kedekatan kita kepada Allah, maka insya Allah yakin bahwa seluruh kebutuhan yang kita inginkan Allah bakal persiapkan. Makanya orang yang sudah enak, nikmat di dalam sholatnya, dia nggak bakalan khawatir tentang dunia, nggak bakal khawatir tentang rizki, nggak bakal khawatir tentang penyakit, nggak bakal takut tentang kematian. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat lezatnya di dalam sholat. Dulu pernah digambarkan oleh satu sahabat terpanah di pundak belakangnya. Satu sahabat lihat keadaan sahabat ini, "Wahai sahabatku, engkau terkena panah, biarkan, jangan kau cabut. Kalau seandainya engkau mau cabut anak panah ini, cabutlah anak panah ini ketika aku dalam keadaan sholat." Datang waktu sholat, Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua, satu sahabat ingin mencabut anak panah ini karena tidak tega lihat keadaan sahabat terluka. Akhirnya pesan dari sahabat itu, cabutlah dalam keadaan aku sholat. Maka dicabut anak panah tersebut. Hanya darah yang mengalir, tidak ada rintihan sakit, tidak ada rasa pedih. Ditanya di akhir sholat, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Ditanya, "Bagaimana keadaanmu? Bagaimana rasanya? Apakah engkau merasakan pedih? Apakah kau merasakan sakit?" "Sungguh aku tidak merasakan apa-apa. Yang aku rasakan adalah aku merasa dekat kepada Allah." Sakit itu nggak ada apa-apanya. Pedih itu nggak terasa. Kenapa? Karena aku sudah menikmati kedekatanku kepada Allah. Aku sudah merasakan diri ini seakan-akan sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri sholatul muqarrabin. Orang yang sholatnya udah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholatnya udah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaannya Imam Syekh Abu Bakar bin Salim ketika pertama takbiratul ihram, orang yang paling dekat kepada Allah, sholatnya khusyuk, sholatnya dekat sama Allah Subhanahu wa taala, udah bayangannya di hadapannya adalah Allah.
Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, dinding yang ada di hadapan dia terbelah. Saking dahsyatnya ucapan takbiratul ihram seorang imam, bisa mengguncangkan benda, bisa menggetarkan benda. Begitu juga kita, seandainya kita punya keras hati, bekunya hati akan lembut, akan pecah dengan kalimat tauhid, dengan kalimat takbir. Asal kita jujur kita ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar, enggak ada yang besar kecuali Allah. Utang segede apa? Kecil. Penyakit seberat apa? Kecil. Wabah sejahat apa? Musnah. Karena semuanya di genggaman Allah, semuanya dalam pengaturan Allah, semuanya dalam pengawasan Allah. Nah, orang yang paham tentang kalimat takbir Allahu Akbar, maka dia akan yakin dan tenang di dalam dalam menghadapi kehidupan. Maka banyak cara di dalam sholat yang diajarkan oleh Nabi, sehingga siapapun dia dan dimanapun dia, jangan tinggalkan sholat. Sampai kita kepada membahas tentang sholatul musafir, sholatnya orang yang dalam keadaan bepergian. Kita nggak kemana-mana, ya sholat. Ya, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada pemisah di antara kita dengan Allah. Jangan sampai gara-gara corona kita nggak sholat. Jangan sampai gara-gara wabah yang menakutkan kita nggak sholat. Kita berdiam diri di rumah aja, nggak sholat, nggak munajat, nggak berdoa kepada Allah. Salah. Ini bukan yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Ini bukan sesuatu yang dahulu pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana menyikapi wabah, bagaimana menyikapi situasi yang seperti ini, yang harusnya kembali menanamkan kekuatan iman kita kepada Allah, yakin bahwa semuanya sudah diatur dan disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Sering kita ucap la haula wala quwata illa billah. Yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam jangan musnah keyakinannya kepada Allah. Jangan kendor, jangan tipis. Hati-hati. Sedikit demi sedikit keimanan kita itu dikikis, keyakinan kita itu hilang, keyakinan kita musnah. Kenapa? Karena yakin dahulu pernah disabdakan sama Nabi SAW, nanti sayati zamanun, akan datang sebuah zaman seorang mukmin yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang ini masih beriman kepada Allah, tapi nanti di sore hari imannya udah hilang, dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dia masih beriman, bangun pagi dia udah kafir. Udah melepas imannya, terkikis imannya, hilang imannya, hilang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita umat Islam yang saat ini hilang keyakinannya kepada Allah. Takut nggak ada rizki, takut nggak dapat kerja, takut nggak ngasih makan, takut nanti anak bagaimana, nanti istri bagaimana. Oh, yang dipikirin itu dan sebagainya, tapi dia nggak pernah pikirin siapa yang ngatur Allah, siapa yang ngatur kita, siapa yang ngasih rizki, siapa yang ngatur begini. Kita hanya sebagai wasilah, kita hanya sebagai perantara. Tenang, yakin, gak bakal Allah sia-siakan hambanya ketika dia menjaga perintah Allah. Orang yang jaga Allah, orang yang jaga syariat Allah, Allah bakal jaga. Kapanpun dan dimanapun, sholat jangan kalian tinggal.
Datang salat musafir kita dalam keadaan pergi Jakarta menuju Semarang, Jakarta menuju Lampung, Jakarta menuju Palembang atau ke negeri mana. Kita musafir, salat jangan kita tinggal. Datang waktu dhuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Datang waktu salat, panggilan sudah memanggil, maka segeralah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang memisahkan kita ketika azan sudah memanggil. Ya? Berhenti sesaat. Kita munajat sama Allah, kita panggil Allah, kita berdoa di tengah-tengah di dalam salat kita. Karena di dalam salat musafir itu Rasul sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal adzab. Ai inna safara la yakhlu min masyaqqati hisiyah katuli tariq atau maknawiyah kamufaraqatil aqarib wal ahbab. Orang yang melakukan salat dalam keadaan safar itu adalah salah satu bagian orang tersebut mendapatkan potongan kalau dia enggak disiksa oleh Allah nanti di akhirat. Sebagian. Kenapa? Karena salat itu ketika dalam musafir adalah sebagian amal perbuatan kita. Sisanya masih banyak amalan-amalan kita supaya kita enggak masuk dan terjerumus ke dalam neraka. Agar kita ketika bepergian jangan sampai kita menjerumuskan diri kita masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena sebab meninggalkan sholat. Ustadz mau bilang enggak berhenti. Ya, kenapa harus pilih berangkat yang seperti itu? Cari waktu, kapan waktu berangkatnya? Berangkat pagi. Tibanya nanti ke tempat tujuan sore. Berarti kita misalnya nggak makan atau nggak berhenti, berarti harus niatin seandainya tibanya jam 4 jamak nanti sholatnya. Niat sholat menjamak antara dhuhur dengan asar. Apa itu jamak takhir? Atau seandainya nanti di waktu makan istirahat datang pas banget di rest area jam 12, jam setengah 1, kita gabungkan sholat jamak. Namanya jamak takdim, menggabungkan dhuhur dengan asar, asar dengan dhuhur. Jangan kita kadang manusia waktu jam istirahat ya, mobil di rest area, tujuan utamanya keluar dari mobil apa? WC. Tujuan utamanya keluar dari mobil apa? Tempat makan. Bukan tujuan utamanya adalah sholat, masjid, masjid, masjid. Ini hati kita belum mu'allaq. Hati kita belum tergantung kepada Allah. Kita ini belum menggantungkan diri kepada Allah. Nabi sebutkan salah satu di antara nanti syabun, ada orang yang nanti yudhillu, akan dinaungi oleh Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa itu? Syabun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa tergantung kepada masjid. Pengen buru-buru nih ke masjid mana ya? Dhuhur belum, asar belum, isya belum. Hatinya mu'allakun bil masajid. Di mana dia mau singgah, di mana dia pergi? Ke masjid. Masjidnya bukan cuma kencing doang, bukan cuma buang hajat doang, tapi dia tujuannya adalah pengen sujud. Karena ada manusia yang datang ke masjid apa? Buang hajat doang dia. Naudzubillah min dzalik. Ya, cuma mampir buang hajat, cuci muka udah. Salat sunnah enggak, salat tahiyat enggak, salat fardu juga kagak. Maka salatul musafir itu adalah sebagian orang kalau melakukan, maka dia insya Allah akan mendapatkan sebuah potongan, dia tidak akan diazab oleh Allah di hari kiamat. Ini adalah satu rukhsah yang diberikan atau keringanan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan. Nabi paling tahu tentang keadaan umatnya. Lihat bagaimana perjalanan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah, berapa jarak kilometer yang mereka lalui, berapa jarak, berapa waktu yang mereka lalui, sehingga Nabi tahu keadaan umatnya. Nabi enggak mau beratin, Nabi enggak mau nyusahin umatnya, sehingga adalah yang namanya sholat musafir. Ya, sholat jamak, sholat qashar diantaranya. Dan
Ada batasan yang perlu kita pahami, yaitu batasan diperbolehkannya sholat musafir kalau sudah mencapai 82 km. Kalau sudah mencapai 82 kilo lebih, itu udah boleh. Kalau kurang dari 82, baru 50 meter 50 km, itu belum memenuhi syarat. Tapi kalau sudah 82 ke atas, dia sudah boleh menjama. Lebih daripada 82 boleh juga mengqashar. Qashar itu meringkas. Kalau seandainya jamak takdim, jamak mendahulukan dhuhur dulu baru asar, jamak doang niatnya, maka 4 dhuhur 4 asar. Kalau ditambah dengan jamak qashar, maka berubah, yang dhuhur tadinya 4 menjadi 2, yang asar tadinya 4 menjadi 2. Nah, ini diringankan lagi, ya. Karena Nabi tahu nih keadaan umatnya nanti. Oh, Ustadz nanti. Jadi nggak ada alasan buat kita nanti di mata Nabi ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat dhuhur? Kenapa nggak sholat asar? Oh, bosnya nanti kalau kita sholat kelamaan ketinggalan, nanti ditinggal sama jamaah. Bukan jadi alasan. Nanti kata Nabi, aku sudah berikan syariat qashar 2. Ya, jamak di qashar 2 rakaat 2 rakaat, nggak bakalan. Gitu. Berapa menit sih kita? Ya, sholat itu udah mau di qashar 4 aja paling berapa menit? 5 menit. Diringankan lagi. Ya, 2,5 menit. Makan berapa menit? Setengah jam. Makan, habis makan teh, habis ngeteh ngopi, habis ngopi ngerokok, habis ngerokok nyemil, habis nyemil masuk WC santai dulu. Katanya gerah, alasannya ini lah. Berapa jam kita di dunia? Jadi nggak ada alasan. Nabi paling tahu, Nabi paham tentang keadaan umatnya di hari kiamat ini, di akhir zaman. Maka kalau sudah batasannya 82, maka dia diperbolehkan untuk mengqashar salat, jamak antara 2 salat. Kemudian juga diperbolehkan untuk berbuka puasa ketika datang bulan Ramadan, tapi dengan syarat nanti dia diqadha. Boleh berbuka orang yang dalam perjalanan di waktu di bulan Ramadan itu. Kemudian juga dalam perjalanan diperbolehkan memakai khuf, ya, sepatu bot kalau di musim dingin, ya, sepatu bot khusus kulit. Di musim dingin, perjalanan 2 hari, perjalanan 3 hari, nggak lepas itu. Karena dingin dipakai terus, dan di waktu sholat dipakai, di waktu ini pakai, nggak pernah lepas. Itu namanya mashul khuf, dan nanti udah kita bahas bagaimana caranya, bagaimana mengusapnya ketika wudu, itu udah dibahas di dalam kitab mashul khuf di dalam babul wudu. Kemudian ada beberapa hukum bepergian, di antaranya wajib. Seperti apa? Pergi untuk menuntut ilmu yang wajib. Itu wajib. Ya. Seperti orang-orang yang pesantren daerah Jawa, Timur, Kalimantan, Banjar, ya dia pergi jauh. Hampir sehari, 2 hari, ya, ninggalin 1 waktu, 2 waktu, maka bepergian itu hukumnya wajib. Dan kalian pun saat ini, ya, yang belajar tentang ilmu agama, tentang syariat, saya pengen tahu gimana sih sholat safar, gimana sih sholat yang benar, gimana sih ibadah, kayak gimana sih, saya pengen tahu Allah, saya pengen kenal Allah. Itu sebuah kewajiban buat kita. Maka berangkatnya kalian dari rumah itu ada nilainya. Jadi nggak ada sia-sia. Mau datang di sini dikit kek, mau banyak kek, 2 orang, 3 orang, 4 orang, datang kita ngaji bareng. Itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Sebuah kewajiban yang kelak nanti akan membawakan manfaat buat kita nanti ketika di hadapan Allah. Kita nggak bakalan ditanya sama Allah. Di mana masa hidupmu, masa mudamu, masa tuamu, kau baru kenal sholat. Sholatmu segini doang, yang diterima umurmu 40, 20, 60, 70, tapi yang diterima sholatnya cuma 10 tahun doang. Masya Allah, umur 60 yang diterima 5 tahun doang sholat. Kemana sholat yang lain? Sholat saya Rob,
Ya, kita ngomong sama Allah, ya Allah kan saya sholat, Dhuhr saya sholat, asar saya sholat, tapi kata Allah, sholatmu tidak diterima. Engkau pakai celana yang najis, engkau pakai jaket yang najis, engkau pakai kaos yang najis, ngelancong rajin, ngelancong bagus, ke rumah ini bagus, malam minggu rapi, engkau sholat nggak rapi, engkau duakan aku. Masya Allah, Allah ngomong begitu, kita mau ngomong apa? Emang salahnya kita. Ya, udah diam 1000 kata. Bukan mulut yang ngomong, tapi baju kita bakal jadi saksi. Tangan kita bakal ngomong. Semuanya punya mulut. Mata kita, ini jidat, kepala, semua peci, topi, aksesoris tubuh yang ada dalam tubuh kita nanti semuanya kumpul ngomong bicara di hadapan Allah. Ya. Kalau di dunia aja kalau kita mau datangin saksi berapa bindel, ya, berapa bukti yang harus dikumpulkan biar nggak jadi terdakwa, nggak jadi tersangka, begitu. Bahkan ada yang main curang sogok, tapi di mata Allah nanti di persidangan Allah nggak ada yang bakal nyogok Allah. Semuanya bukti bakal datang, pakaian kita, semua aksesoris yang kita pakai selama ini. Mana pakaianmu yang selama ini kau pakai untuk ngaji, untuk sholat, ya? Makanya bedain pakaian maksiat sama pakaian dosa. Tapi jangan sampai pakaian ini kita bawa buat maksiat sama dosa. Harus kita pakai buat apa? Buat ibadah. Jangan ada kata dosa, jangan ada kata maksiat. Ada maksiat, karena manusia nggak pernah lepas dari maksiat dan dosa. Istighfar, bersihin. Jangan rajin ke laundry bersihin baju, tapi kita nggak pernah bersihin dosa kita. Dosa kita apa? Pakaian kotor kita bersihin dengan laundry, tapi dosa pakaian tuh belum tentu luntur. Ya ini kadang pakai jaket majelis, iya, nyawer biduan pakai jaket majelis juga. Udah bersih kau nodai, udah bersih kau kotorin. Sama halnya nyuci dengan air kencing, nggak bakal bersih, najis semua. Makanya harus mampu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang indah, orang kalau udah mampu bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya, enak dipandang, indah dilihat. Nah tadi yang pertama, wajib bepergian. Kalau kita punya tujuan pergi ke suatu kampung, ke suatu negeri, tujuannya untuk apa? Menuntut ilmunya Allah, yaitu para santri-santri. Apalagi perginya kita untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, ya. Itu wajib. Yang kedua sunnah. Bepergian sunnah seperti apa? Li ziyaratin Nabi, untuk berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke makam Nabi, ya, makam yang kita idam-idamkan, tempat yang kita puji, tempat yang kita inginkan, tempat yang mulia. Kita pengen mengucapkan ya Nabi salam alaika, pengen kita di hadapan makam Nabi, menangis di hadapan makam Nabi. Berapa banyak ulama yang menangis di makam Nabi. Kita pengen, ya, hampir tiap malam Sabtu kita mengucapkan salam untuk Rasul. Tapi hanya sebuah hayalan, hanya sebuah keinginan. Tapi kita pengen nyata ngucapin salam tuh di gerbang, di makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan yang bakal nyampein kita hanya kerinduan yang bakal mempertemukan seseorang kepada orang yang dia rindukan. Ada satu ulama saking rindunya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak sanggup untuk berangkat haji wal umrah. Sampai-sampai ada orang yang mau ngongkosin, jangan. Kenapa? Dia bakal khawatir, udah pasti bakal terjadi kalau nanti ketika udah di makam Nabi Muhammad bakal terjadi bukan hanya pingsan tapi kematian bakal datang. Kenapa? Karena rindu syauqnya kepada Nabi Muhammad. Ini tokoh masyarakat satu kampung, tahu bagaimana keadaan dia, rindunya dia sama Nabi Muhammad. Tapi dia pengen satu kampung ini rembuk, pengen dia berangkat ke kota Mekah, pengen berangkat ke kota Madinah, melakukan ibadah haji, umrah, ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan cara
Karena dia udah wanti-wanti, nggak boleh, jangan, nggak bakalan diterima. Tapi dia wanti-wanti, akhirnya dia musyawarah satu kampung tuh, satu orang patungan semua, agar nih orang bisa berangkat, agar nih orang bisa berjumpa di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkumpullah, akhirnya punya alasan untuk mengajak seorang ulama tersebut, ya. Dia kita bakal berangkat, kita bakal ke rumah Fulan bin Fulan, kita bakal ada perjalanan panjang. Akhirnya dibawa dia di tempat ditarub, ya, digotong di atas tuh, zaman dahulu gitu, ditutup rapat sehingga orang nih, ulama nih, jangan sampai ngelihat kalau kita bakal sampai kemana. Sampai menuju kota Mekah, menuju ke kota Madinah, dekat dengan gerbang kota Madinah Munawwarah, orang-orang pun, ya, penduduk di saat itu, ya muridnya, ya warganya, ya muhibbin yang cinta sama ulama ini, nggak kuat rindunya sama Nabi Muhammad. Terlihatlah pintu kota Madinah, semua yang ngangkat, yang rombongan, semuanya mengucapkan salam, mengucapkan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang di atas ulama tersebut terheran-heran, ya, semuanya mengucapkan salam, ada apa ini? Sehingga terlihatlah, diintip sedikit, ternyata dia sudah sampai di pintu kota Madinah, dan di saat itu pun dia bergetar, di saat itu pun kerinduannya kepada Nabi Muhammad goyang, itu tarubnya, yang digotong tuh goyang, dan di saat itulah saking rindunya kepada Nabi Muhammad, perjumpaannya kepada Nabi Muhammad, membawakan kematian, yang membawakan kematian kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya, itu cinta sejati kayak begitu. Jangannya cintanya palsu, ya. Saking cintanya sama dia, nggak diterima sama nggak terima sama orang tua, bunuh diri berdua. Itu cinta yang palsu. Cinta yang hakiki adalah cintanya kita kepada Nabi Muhammad. Hatta cinta kepada anak, cinta kepada istri, itu cinta palsu, bohong, ya. Hanya cintanya kita kepada Nabi adalah cinta yang hakiki. Kalau kita udah bisa cinta sama Nabi Muhammad, maka pasti itu orang bakal cinta Allah, bakal mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Utamakan cinta kepada Nabi. Cinta pada istri mau nomor keberapa, cinta kepada anak nomor keberapa, jauh. Tanamkan, kalau udah kita cinta sama Nabi Muhammad, udah pasti itu orang bakal cinta sama anak, sama istri, bakal cinta sama muslim wal muslimat, sama orang lain, hatta kafir. Kemudian apa? Pergian yang hukum bepergi adalah mubah, boleh. Seperti apa? Pergi mau dagang, pergi mau bisnis, ya, pergi mau jualan, tuh boleh pergian. Kemudian pepergian yang dimakruhkan, kasafar litijara fi akfanil mauta. Pergi dia berdagang, dagangnya bawa dagangan perabotan seperangkat kematian, apa itu tikar, apa itu kain kapan, apa itu macam-macam seperangkat kematian. Kenapa? Karena dia membawa itu ada tujuan, siapa nih yang mati ini biar laku, ada yang beli. Nah ini makruh, ya, ada tujuan kayak begitu. Nah terus apa lagi? Ya ustadz juga sama, ada ustadz, siapa yang mati ini hari ini, bulan ini ada nggak yang mati ini? Nah, tujuan kayak begitu makruh tuh, ya, muter-muter, ya, dia jalan muter-muter, siapa nih bulan ini ada yang mati nih, siapa tahu ada yang ngajiin. Nah ada tujuan kayak begitu, makruh, ya. Kemudian apa? Bepergian dalam rangka menjual atau meminjam atau mau main alatul lahwi, ya. Saya mau jual gitar, jual gendang, jual suling, atau kita tujuannya mau ke rumah dia mau dugem, makruh. Bisa jadi dugem haram. Kenapa? Karena nanti bisa bercampur ikhtilat bainar rijal wan nisa, antara laki dengan perempuan campur, ya. Atau pengen lihat konser,
Makruh perjalanan yang kayak begitu. Wala'bi ghair muharramah. Itu pun yang makruh kalau permainan yang enggak diharamkan atau alat yang tidak diharamkan, cuma bikin lupa doang. Gue pengen main catur sama dia lagi ada turnamen. Itu nggak boleh, itu makruh perjalanan kayak begitu. Pengen menghadiri turnamen bola, sepak bola, makruh perjalanannya. Tapi kalau bisa ninggalin sholat, haram. Di mana ada stadion, ada musola, stadion ada musolahnya. Aduh, udah jauh deh. Udah jauh, hatta anak majlis bakal ninggalin tuh zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau memang turnamennya full. Dosa, haram perjalanan menuju turnamen kayak begitu. Haram kasafari zaujah min ghairi idni zaujiha. Perginya seorang istri tanpa izin suami haram. Ya. Itu pergi. Kiasnya banyak. Buka dompet suami, lihat HP isi suami, apalagi ya, banyak. Itu kiasnya. Kiasnya apa? Pergi tanpa izin. Jangankan pergi, sholat nih, ya, seorang istri sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib. Sholat sunnah nggak izin, ya, atau puasa sunnah nggak izin dia, puasa sunnah nggak izin lagi sama suaminya, bisa jadi haram, nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ganggu aktivitas kewajiban dan hak seorang istri kepada suami. Nah, hati-hati istri, jangan mentang-mentang jadi ibu-ibu sosialita, kehidupannya banyak bergaul, banyak di kantor, banyak teman, suaminya nggak punya kerjaan, di PHK, di PSBB lagi aja. Akhirnya istri yang kerja, istri main di online, pertemuan sama fulan, berangkat aja nggak izin sama suami. Haram. Ya walaupun suami nggak punya kerjaan, nggak ada apa, tapi tetap izin. Kalau nggak diomongin, ntar juga kan abang buat abang juga. Tetap dosa, haram, nggak boleh. Udah kalau kayak begitu apa? Nggak ada berkah. Allah bakal cabut keberkahan. Bisnis lancar, tapi duit habis aja. Ya. Pesanan banyak, ya. Tetapi kayaknya habis aja, nggak enak aja. Makan nggak enak, tidur nggak tenang, jalan-jalan nggak pernah. Itu nggak berkah namanya itu. Yang enak begitu, pagi-pagi ngopi, ya, sarapan ada, ya. Giliran mau jalan ada, anak nggak rewel, asal mau jajan duit ada, itu enak, berkah hidup tuh. Ini mah kagak. Gaji enak, kerja enak, jalan-jalan nggak pernah, hidup rungsing, berangkat pagi, pulang sore, berangkat subuh, pulang malam, datang ke rumah tidur doang, nggak nikmatin. Kapan bisa nikmatin hidup sama anak, bercanda sama anak, ketawa sama anak, ya, didik anak, cium anak. Tuh orang yang udah diangkat keberkahannya. Berangkat subuh, pulang malam, gimana bisa cium anak? Nggak ada nikmat. Ngapain bikin anak? Ngapain kita punya cita-cita punya anak 1, 2, 3, 4? Tujuannya apa? Kita pengen didik, kita pengen kasih pelajaran buat anak, kita pengen ngasih kasih sayang buat anak. Ternyata pagi udah kita tinggal, malam udah tidur. Gimana kita bisa cium? Kita elus dia, kita bercanda dia. Rugi. Makanya cari berkah. Hidup mah paling enak berkah. Nah, itu tadi adalah sebagian daripada hukum-hukum bepergian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan buat kita. Allah selalu kabulkan hajat-hajat kita. Allah permudah urusan kita. Allah angkat bala dan wabak. Allah angkat penyakit.
Allah berikan kekuatan iman dan takwa kepada kita. Allah selalu senantiasa berikan istiqomah buat kita. Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita dalam keadaan taat. Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa laqad asyartu linanti man awsafuhu tuhil qulub tuhayjul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna yakunu thanana. لكنه بن في سرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه الزين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجيب دعوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك منك طلعت أحمد في بهجة أي نريد طرعنا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاجز لنا واسمع بفضلك سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بك الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف عافية عاجل المرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا